Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pengakuan pendapatan dalam kontrak konstruksi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Novi Winingsari, nomor absen 20, sebagai moderator dan penyaji kedua. Rekan saya, Lo Putu Widyasari Pratiwi, nomor absen 23, sebagai penyaji pertama. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 submateri. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan, yang kedua pengakuan pendapatan pada penjualan, yang ketiga metode persentase penyelesaian, yang keempat metode kontrak selesai, dan yang kelima kerugian kontrak jangka panjang. Agar tidak memakan banyak waktu, saya persilakan kepada penyaji pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan. Apa sih itu pengakuan pendapatan? Jadi, pengakuan pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri merupakan salah satu komponen dalam persamaan dasar akuntansi yakni modal. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan sangat luas. Prinsip pengakuan pendapatan memberikan perusahaan pengetahuan bahwa mereka harus mengakui pendapatan jika yang pertama yaitu pada saat pendapatan tersebut telah direalisasikan dan yang kedua yaitu pada saat telah diterima atau didapatkan. Pendapatan yang benar melibatkan 3 syarat. Adapun ketiga syarat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pendapatan direalisasikan pada saat sebuah perusahaan melakukan pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan cash. Yang kedua, yaitu pendapatan dapat direalisasikan ketika aset yang diterima perusahaan dari pertukaran atau exchange siap untuk ditukarkan menjadi sejumlah uang. Yang ketiga, yaitu pendapatan dihasilkan atau didapatkan ketika sebuah perusahaan telah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan keuntungan ketika earning proses selesai. Ada 4 transaksi pendapatan yang harus diakui perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal pengiriman produk ke pelanggan. Yang kedua, yaitu perusahaan mengakui pendapatan atau penyelesaian jasa ketika jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, yaitu perusahaan mengakui pendapatan atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Yang terakhir, yaitu yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan atas penjualan aset atau disposal selain produk pada tanggal penjualan. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, pengakuan pendapatan pada penjualan. Yang pertama, yaitu penjualan dengan perjanjian beli kembali. Bila terjadi perjanjian beli kembali dengan harga tertentu, dan harga ini bisa menutup segala biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang berkaitan itu harus tetap ada pada pembukuan penjual, dengan kata lain tidak terjadi penjualan. Yang kedua, yaitu penjualan dengan hak retur. Tersedia 3 cara pengakuan pendapatan alternatif jika penjual menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan sebab pengembalian produk dalam akuntansi, yaitu yang pertama, tidak mencatat penjualan hingga semua hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, yaitu mencatat penjualan, tapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga, yaitu mencatat penjualan serta memperhitungkan retur ketika terjadi penjualan. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari Badan Standar Akuntansi Keuangan, di mana disimpulkan bahwa bila suatu perusahaan memasarkan produknya tapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, maka pendapatan dari penjualan ini akan diakui pada saat penjualan hanya saat seluruh dari 6 keadaan berikut ini terpenuhi. Di antaranya, yang pertama, yaitu harga penjual terhadap pembeli pada hakikatnya konsisten atau fix atau bisa ditetapkan pada tanggal penjualan. Yang kedua, yaitu pembeli telah membayar pada penjual atau pembeli berkewajiban untuk membayar pada penjual dan keharusan itu tidak tergantung pada penjualan kembali pada produk tersebut. Yang ketiga, yaitu kewajiban pembeli kepada penjual tidak akan berubah bila terjadi pencurian atau rusaknya fisik produk.
Selanjutnya, yang keempat, yaitu pembeli yang mendapatkan produk untuk dipasarkan kembali mempunyai substansi ekonomi yang terpisah dari yang diberi oleh penjual. Yang kelima, yaitu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan atas performa produk di masa depan yang secara langsung bisa menyebabkan penjualan kembali produk itu oleh pembeli. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu jumlah retur di masa depan bisa diestimasi secara pantas. Yang selanjutnya yaitu perbedaan trade loading dan channel stuffing. Yang pertama yaitu trade loading, merupakan praktik yang mencoba menampilkan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sesungguhnya tidak mereka miliki. Perusahaan membujuk para pedagang besar yang menjadi pelanggan mereka untuk membeli lebih banyak produk daripada yang bisa mereka jual kembali dengan cepat. Yang kedua yaitu channel stuffing, merupakan praktik yang sama namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer. Hal ini dilakukan ketika sebuah produsen perangkat lunak ingin meningkatkan pundi keuangannya secara licik. Oleh karena itu, kedua praktik ini tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu metode presentasi penyelesaian. Apa sih itu metode presentasi penyelesaian? Jadi, metode presentase penyelesaian adalah metode presentase di mana pendapatan dan beban kontrak jangka panjang diakui sebagai persentase dari pekerjaan yang diselesaikan selama periode tertentu. Metode ini diterapkan apabila memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama yaitu, dalam kontrak itu secara jelas telah memastikan hak-hak yang bisa dipaksakan pelegalannya mengenai barang atau jasa yang akan diberi dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta metode dan syarat penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu pembeli bisa untuk memenuhi segala kewajiban dalam kontrak. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kontraktor harus melakukan kewajiban kontraktual. Yang selanjutnya yaitu menilai persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian dapat dinilai melalui dua cara. Pertama yaitu melalui ukuran masukan. Metode untuk menilai tingkat kemajuan penyelesaian adalah metode biaya ke biaya. Metode ini adalah metode yang paling terkenal untuk mengukur suatu masukan. Berdasarkan metode ini, tingkat penyelesaian ditetapkan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran terkini mengenai jumlah sempurna dari tarif yang diinginkan untuk bisa menyelesaikan suatu proyek. Untuk bisa menetapkan laba tahun berjalan, persentase yang dibuat adalah hasil dari perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan jumlah keseluruhan biaya yang diinginkan lalu dikalikan dengan laba bersih yang diinginkan dari proyek tersebut. Sebagian dari biaya yang dikeluarkan, khususnya pada tahap-tahap awal kontrak, wajib dilupakan dalam menggunakan metode ini, sebab berbagai ini tidak secara berkaitan langsung dengan usaha yang dicurahkan untuk kontrak tersebut. Berbagai biaya ini mencakup unsur-unsur seperti biaya subkontrak untuk pekerjaan yang masih harus dilakukan dan standar penerapan bahan yang belum diproduksi. Yang kedua yaitu melalui ukuran keluaran. Ukuran keluaran dibuat dengan hasil yang sudah dicapai, termasuk dalam kategori ini adalah cara yang didasarkan pada unit yang dibuat dan di pertambahan nilai. Sebagai contoh, bila kontrak menghendaki unit keluaran, seperti panjang jalan yang telah diselesaikan berdasarkan kontrak, maka para arsitek dan insinyur kadang-kadang diminta untuk mengukur berbagai pekerjaan, lalu kemudian menaksir berapa presentasi pekerjaan yang telah selesai. Taksiran ini dalam kenyataannya ialah ukuran keluaran dan umumnya didasarkan pada kemajuan fisik yang telah tercapai atas suatu kontrak. Langkah-langkah yang diperlukan untuk metode persentase penyelesaian. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangi total estimasi biaya kontrak dari total estimasi pendapatan kontrak untuk mendapatkan total estimasi margin kotor. Yang kedua, yaitu ukur sejauh mana kemajuan menuju penyelesaian, menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di atas. Yang ketiga, yaitu kalikan total estimasi pendapatan kontrak dengan estimasi persentase penyelesaian untuk mendapatkan jumlah total pendapatan yang dapat diakui. Yang keempat, yaitu kurangi pendapatan kontrak yang diakui sampai saat ini melalui periode sebelumnya dari jumlah total pendapatan yang dapat diakui, mengakui hasilnya dalam periode akuntansi saat ini. Yang kelima, yaitu hitung biaya pendapatan yang diperoleh dengan cara yang sama. Materi keempat yaitu metode kontrak selesai. Apa itu metode kontrak selesai?
Jadi metode kontrak selesai adalah metode pengakuan pendapatan di mana perusahaan tidak mengakui pendapatan dan keuntungan sampai kontrak selesai. Metode ini biasa terjadi dalam kontrak jangka panjang seperti konstruksi yang seringkali menghadapi ketidakpastian terkait dengan penggalangan dana. Metode kontrak selesai digunakan untuk mengakui semua pendapatan dan laba yang terkait dengan suatu proyek hanya setelah proyek selesai. Metode ini memberikan hasil yang sama dengan metode persentase penyelesaian, tetapi hanya setelah proyek selesai. Sebelum selesai, metode ini tidak menghasilkan informasi yang berguna bagi pembaca laporan keuangan perusahaan. Namun, penundaan pengakuan pendapatan memungkinkan bisnis untuk menunda pengakuan pendapatan penghasilan terkait. Kapan menggunakan metode kontrak selesai? Metode kontrak selesai digunakan ketika ada ketidakpastian tentang pengumpulan dana yang jatuh tempo dari pelanggan berdasarkan persyaratan kontrak. Metode ini hanya boleh digunakan dalam keadaan yang pertama, ketika tidak mungkin untuk memperoleh perkiraan yang dapat diandalkan tentang persentase penyelesaian proyek. Yang kedua, ketika ada bahaya bawaan yang dapat mengganggu penyelesaian proyek. Dan yang ketiga, ketika kontrak bersifat jangka pendek sehingga hasil yang dilaporkan berdasarkan metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian tidak akan bervariasi secara material. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk metode kontrak selesai. Jika suatu kontrak dicatat dengan metode kontrak selesai, catatan tagihan yang diterbitkan dan biaya yang dikeluarkan di neraca selama semua periode sebelum penyelesaian kontrak, dan kemudian pindahkan seluruh jumlah tagihan dan biaya ini ke laporan laba rugi pada saat kontrak selesai. Yang pertama yaitu pengakuan beban selama masa konstruksi. Selama masa konstruksi, seluruh biaya diakui sebagai aset persediaan dan didebet ke akun konstruksi dalam proses. Entry-nya yaitu konstruksi dalam proses didebet dan beban dikredit. Di sini beban tidak diakui langsung namun masih ditampung di akun konstruksi dalam proses yang merupakan akun neraca. Kemudian, seluruh tagihan dicatat dalam mendebet piutang usaha dan mengkredit tagihan atas jasa konstruksi. Alih-alih mengkredit pendapatan, metode kontrak selesai justru mengkreditnya ke tagihan jasa konstruksi yang merupakan akun neraca. Kemudian ketika menerima pembayaran, entry-nya seperti biasa yaitu kas debet dan piutang usaha dikredit. Ketika pengerjaan atau kontrak selesai, tagihan jasa konstruksi berada di debit dan konstruksi dalam proses dikredit. Untuk menutup keduanya, selisih dari tagihan jasa konstruksi dan konstruksi dalam proses diakui pada pendapatan jasa konstruksi. Contoh soalnya, PT NCT menandatangani kontrak senilai 30 juta untuk membangun gedung pada tanggal 1 Januari 2019. Proyek ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk penyelesaian. Berikut informasi transaksi selama masa konstruksi. Pada tahun 2019, biaya konstruksi sebesar 7 juta, tagihannya sebesar 7.500.000, dan penerimaan kasnya sebesar 7 juta. Pada tahun 2020, biaya konstruksi sebesar 8.500.000, tagihan sebesar 10.500.000, dan penerimaan kas sebesar 9 juta. Pada tahun 2021, biaya konstruksi sebesar 8.500.000, tagihan sebesar 12 juta, dan penerimaan kas sebesar 15 juta. Total pada biaya konstruksi itu sebesar 24 juta, tagihan sebesar 30 juta, dan penerimaan kas sebesar 31 juta. Entry pada tahun 2019. Konstruksi dalam proses pada beban sebesar 7 juta, piutang usaha pada tagihan jasa konstruksi sebesar 7.500.000. Keduanya perlu diperhatikan bahwa pendapatan beban diakui pada tahun 2019, namun pada saat selesai pengerjaan, akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi merupakan akun neraca sementara yang harus ditutup pada saat proyek selesai. Saat menerima pembayaran, entry-nya yaitu kas pada piutang usaha sebesar 7 juta. Entry pada tahun 2020 yaitu konstruksi dalam proses pada beban sebesar 8.500.000, piutang usaha pada tagihan jasa konstruksi sebesar 10.500.000. Saat menerima pembayaran, entry-nya kas pada piutang usaha sebesar 9 juta. Entry pada tahun 2021. Konstruksi dalam proses pada beban sebesar 8.500.000, piutang usaha pada tagihan jasa konstruksi sebesar 12 juta. Saat menerima pembayaran, entry-nya yaitu kas pada piutang usaha sebesar 15 juta. Pada tahun 2021, akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi perlu ditutup. Kemudian, selesai keduanya diakui sebagai pendapatan. Untuk menutup akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi serta mengakui pendapatannya.
Selama masa konstruksi, akun tagihan jasa konstruksi dikredit sehingga saldo akhirnya sebesar 30 juta. Untuk menutup akun tagihan jasa konstruksi didebet sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu konstruksi dalam proses. Selama masa konstruksi, akun tersebut didebet sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga saldo akhirnya yaitu 24 juta. Untuk menutup akun konstruksi dalam proses dikredit sebesar 24 juta. Selisih keduanya diakui sebagai pendapatan konstruksi dengan mengkredit pendapatan sebesar 6 juta. Ada dua syarat pelaporan di neraca. Yang pertama, apabila konstruksi dalam proses lebih kecil dari tagihan jasa konstruksi, maka selisihnya diakui sebagai kewajiban lancar. Yang kedua, apabila konstruksi dalam proses lebih besar dari tagihan jasa konstruksi, selisihnya diakui sebagai aset lancar. Nah, dalam contoh soal ini, konstruksi dalam proses itu lebih kecil dari tagihan jasa konstruksi, maka selisihnya diakui sebagai kewajiban lancar. Untuk laporan laba rugi pada tahun 2019 dan tahun 2020, PT NCT tidak mengakui adanya pendapatan dari proyek tersebut karena pelapor pendapatan ditunda sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Materi kelima yaitu kerugian kontrak jangka panjang. Apa itu kontrak jangka panjang? Jadi kontrak jangka panjang adalah suatu kontrak yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun pembukuan atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Kontrak jangka panjang memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, menemukan kandidat yang memenuhi syarat bisa jadi sulit karena individu yang lebih berpengalaman mungkin tidak mau mengambil pekerjaan sementara. Yang kedua, jika ada masalah dalam kata-kata kontrak, itu bisa mengarah pada keterlibatan pengadilan ketenagakerjaan yang menyebabkan lebih banyak pekerjaan untuk manajemen. Yang ketiga, jika di tengah masa berlaku diketahui bahwa karyawan tersebut tidak cocok untuk pekerjaan itu, pemberi kerja perlu mencari jalan keluar dari kontrak. Ini tidak selalu mudah dan biasanya menghasilkan pembayaran kontrak. Yang keempat, pertempuran hukum yang panjang dapat terjadi jika karyawan sementara merasa diperlakukan berbeda dari karyawan tetap. Penting untuk dicatat bahwa terlepas dari jenis kontrak karyawan, Undang-Undang Kesetaraan Ketenagakerjaan tetap berlaku. Dan yang kelima yaitu garis waktu pemantauan sangat penting dalam kontrak jangka waktu tetap. Karena kontrak dapat diperpanjang jika tanggal akhir diabaikan, sering mengakibatkan masalah dengan karyawan tetap yang kembali ke posisi sebelumnya. Ada dua jenis kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama yaitu kerugian dari kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi ada peningkatan yang signifikan dalam total estimasi biaya kontrak tetapi kenaikannya tidak menghilangkan suatu keuntungan dalam kontrak. Di bawah metode persentase penyelesaian saja, perkiraan kenaikan biaya mensyaratkan penyesuaian periode berjalan atas kelebihan laba kotor yang diakui pada proyek periode sebelumnya. Perusahaan mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian dalam periode saat ini karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Yang kedua, ada kerugian dari kontrak yang tidak menguntungkan. Perkiraan biaya di akhir saat ini periode dapat menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi pada penyelesaian seluruh kontrak, baik persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya. Perusahaan harus mengakui pada periode ini kehilangan seluruh kontrak yang diharapkan. Perlakuan yang dijelaskan untuk kontrak yang tidak menguntungkan konsisten dengan akuntansi kebiasaan mengantisipasi kerugian yang dapat diperkirakan untuk menghindari melebih-lebihkan saat ini dan pendapatan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.